Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 ingin memperhatikan tentang proyek kami. Kami di sini berisikan 3 orang. Pertama saya Muhammad Arif Guna dengan NIM 231712084. Selanjutnya Nama saya Doni Beriski Turnip dengan NIM 2317121062. Oke. Selanjutnya saya Nicole Sonel Kasinaga dengan NIM 231712083. Oke, selanjutnya saya akan membahaskan latar tujuan saya latar selanjutnya kami akan membahaskan latar tujuan kami membuat proyek website ini. Nama website kami bernamakan Pals. Di sini kami bertujuan membuat website ini agar hewan-hewan yang tersesat di luar sana bisa mendapatkan rumah yang nyaman dan penuh kasih sayang. Oke. Selanjutnya kami akan membahaskan bagi detail-detail isi apa saja yang ada di proyek kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian login, tapi sebelum saya menjelaskan bagian login, ini kan bagian login berada di bagian navbar. Jadi saya akan menjelaskan bagian navbar terlebih dahulu. Nah, di sini kami membuat navbar yang berfungsi untuk elemen yang digunakan untuk mendefinisikan area navigasi di halaman. Nah, kami juga membuat navbar XPLG sebagai membuat navbar dapat meluas secara horizontal dengan layar yang besar. Kami juga membuat navbar menjadi kelas utama Bootstrap yang berguna untuk mengatur gaya dan mendesain navbar ini sendiri. Kami juga membuat ini sebagai brand logo dari website yang kami buat, yang kami beri nama Paupal. Nah, selanjutnya kami membuat menu-menu yang akan ditampilkan di navbar, yaitu home, kategori, berita, kontak, dan tentang kami. Nah, href di sini berfungsi untuk membuat menu menjadi aktif, yang ketika kita klik maka akan pergi ke page baru. Dapat kita lihat, kita klik, dia akan dapat pergi ke page baru, dapat seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tentang login HTML. Nah, di sini kami menggunakan job type HTML sebagai struktur dasar dokumen. Selanjutnya kami memberikan judul yaitu login sebagai judul from login ini, dan kami membuat style CSS untuk berfungsi untuk mengedit dan mendesain from kami agar lebih menarik. Kami juga membuat box icon untuk membuat icon menampilkan icon di input username dan password. Nah, selanjutnya di body kami membuat class wrapper untuk bungkus seluruh elemen from login agar terlihat menjadi lebih rapi. Nah, di bagian kami memberi judul login untuk tampilan awal formnya, dan membuat input box tempat mengisi teks yang akan kami isikan username. Begitu juga dengan password, kami buat input box untuk mengisikan teks yang berisikan password nanti. Kami juga membuat button type submit untuk tombol login mengkonfirmasi username dan password. Di paling bawah kami membuat 3 script yang berfungsi untuk mengatur fungsionalitas atau logika tambahan untuk halaman, dan script.js untuk spesifikasi untuk fitur login, dan file JavaScript dari Bootstrap untuk memastikan elemen responsif bekerja dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian login.js. Di bagian ini JavaScript-nya dokumen HTML-nya harus sudah siap dahulu baru bisa dibuat ke JavaScript-nya. Ini kami membuat login.js-nya. Login.js ini harus kode HTML-nya sudah dari dulu baru bisa membuat kode JavaScript ini. Untuk memastikan elemen DOM tersedia
untuk memanipulasinya. Nah, selanjutnya ini form sebagai elemen formulir login, login button sebagai tombol login, user display itu elemen menampilkan username, dapat menampilkan nama pengguna dalam navbar nanti, logout, link untuk logout. Nah, selanjutnya itu adalah cek status login. Cek status login itu local storage itu mengecek apakah nama pengguna tersimpan di local storage. Jika ada, fungsi update navbar dipanggil untuk memperbarui navbar menampilkan informasi pengguna yang sedang login. Selanjutnya adalah formulir login. Formulir login ini mengirim data ke server, ambil input, nilai username diambil dari input teks di formulir, dan akan menyimpan dengan kunci username menggunakan local storage. Selanjutnya dia akan disimpan di sini dan dia akan mengarahkan di sini pengguna ke halaman utama menggunakan Windows Location HR. Nah, selanjutnya adalah fungsi logout di bagian ini. Local storage ini berfungsi untuk data username dihapus dengan local storage. Setelah itu, reset navbar memanggil fungsi reset navbar untuk mengembalikan tampilan navbar ke kondisi awal, mengarahkan kembali pengguna ke halaman utama indeks HTML-nya. Selanjutnya, penanganan logout duplikat terhadap event instrument link logout membersihkan local storage di navbar. Dengan untuk ke sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk login di website yang sudah kita buat. Kita di sini and buat dan passwordnya login. Nah, di sini akan tampil nama kita karena tadi nama kita akan yang sudah kita buat username akan tampil di bagian navbar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pada bagian hewan dan query-nya. Pada bagian hewan ini terdapat button membersihkan query HTML form 3. Jadi di sini ada button yang isinya itu enquiry untuk menampilkan atau mengarahkan pengguna ke halaman enquiry ini yang ada string form 3-nya. Jadi button ini akan mengarahkan kita kepada string form 3 ini. Terdapat pada bagian form 3 ini atau form ini dengan nama Ariba. Ini pada awalnya disembunyikan karena memiliki kelas hidden. Jadi pada bagian fungsi ini untuk menyembunyikan semua form yang menggunakan prefix tertentu. Pada bagian ini, fungsi ini untuk menyembunyikan semua elemen inquiry ini. Mulai dari form 1, form 2, form 3 pada Ariba tadi, form 4, dan form kelima. Sini semua form ini bakal ke hidden atau hilang seperti ini karena fungsi ini. Nah, setelah itu di sini ada function tampilan form. Ini buat nampilin formnya. Nah, dia bakal memanggil form yang ada di hewan gunakan ini Windows Location Array Inquiry atau form 3. Setelah itu dia memanggil berdasarkan ID karena menggunakan get element by ID. Jadi di inquiry ini di sini ada ID, ID-nya itu posisinya ketiga. Jadi di sini dia bakal menampilkan form yang ada form 3 ini sesuai dengan angkanya. Nah, di sini ada
tampilkan form yang sesuai. Jadi kalau sudah dicari dan dipanggil, di sinilah itu tampilkan form yang sesuai dengan yang dipanggil tadi. Jadi setelah kepanggil elemen 3 tadi, elemen 3 ini sesuai dengan ID-nya, form 3, dia bakal dimunculkan. Jadi hiddennya bakal di remove. Nah, di bagian ini untuk mengisi semua data formnya supaya bisa dikirim satu persatu. Ini copy sudah bisa isi semuanya agar dapat disubmit. Pada bagian ini klik default di sini agar mencegah perilaku default seperti reload halaman. Nah, setelah disubmit pesannya, dia bakal kesini menampilkan pesan sukses. Ini bisa untuk successfully wait for next reminder. Halo guys, selamat pagi. Jadi di sini saya akan membahas tentang beberapa fitur yang ada di website kami. Yang pertama yaitu pembahasan dimulai dari JavaScript. Tentang pembahasan get element ini sudah dibahas oleh teman saya. Jadi saya akan melanjutkan ke bagian selanjutnya. Oke, untuk fungsi untuk mengacak urutan kartu. Jadi kan di sini ada fungsi acak kartu. Dokumen get element by ID. Jadi dia mengambil ID yang ada di card container di sini. Dia ngambil ID dari ini card container, lalu yang mencangkup semua isi di dalam ini. Jadi dia bakal mengacak semua elemen-elemen, dipindah-pindahin lah. Seperti itu, tetapi tidak mengubah tata letak, hanya mengubah di mana posisi dia berada aja. Kayak misalnya ini seharusnya kayak yang di satu ini berada di satu, bisa dipindah jadi 1 ke 3, kayak gitulah seterusnya. Dan untuk fungsi love, jadi untuk yang pertama di bagian favorit, di sini saya ada membuat local storage-nya. Jadi dia mengambil favoritnya itu mengambil elemen by favorit. Jadi ini di sini tempat ini bagian ini, jadi dia sebagai penampung penampung apa love-nya. Jadi misalnya belum ada isinya, dia bakal menampilkan no favorite edit yet. Jadi di sini dia mengambil sepertinya dia hanya mengambil bagian kelasnya, cardnya, gambarnya, card body, namanya, judul besar, nama hewannya, tombol remove favorite sama adopt me. Dia bakal mengambil tombol itu. Jadi ini untuk gunanya ini function remove favorite ID, dia bakal di dalam ini dia bisa menghapus hewan-hewan yang misalnya kita udah nggak suka ya, dia bakal kehapus gitu. Oke, lanjut untuk di dalam sini. Jadi dia bakal dipanggil, dia bakal ngambil datanya di sini, baru dia bakal ditambahin ke bagian favorit. Jadi gunanya jadi gitu. Jadi misalnya di mana dia bagian favorit, bagian sini. Jadi di sini ada button class on click toggle love. Jadi toggle love ini bakal mengambil semua yang mulai dari data ininya, data ID-nya, data ID ini misalnya ini ID 8 datanya, nama hewan, gambarnya. Jadi dia bakal muncul di bagian favorit saat dipencet. Oke, mungkin bisa saya demonstrasiin bagaimana cara kerjanya. Jadi kan kita di tampilan, misalnya di tampilan kategori atau home, di sini kita bisa menambahin love atau tidaknya. Misalnya kalau udah ke love, dia bakal kesimpan di local storage-nya. Jadi dia nggak bakal ke ulang walaupun kalian belum pencet love ya. Walaupun kalian udah pencet love-nya, dia bakal terus ada sampai kalian mencet hilang gini. Jadi kita klik ini ke bagian ini, dia bakal ada tambahan begini, ngambil gambar, cardnya, nama hewannya. Habis itu dia bakal ada tombol buat navigasi ke deskripsi hewannya. Habis itu ada bisa buat hilang
hewannya. Jadi begitu cara kerjanya. Dia bakal kesimpan dulu di sini, habis itu dia langsung dipindahin ke arah sini. Jadi kalian bisa memilih langsung hewan kalian yang udah dari kalian love itu langsung dari sini. Jadi nggak perlu di search lagi, cari-cari. Oke. Selanjutnya saya akan membahas bagian ini, search bar function. Dia berada di kategori. Nah, ini dia. Dia bakal meminta ID search bar kita, form plus home, cari ini nama ininya. Occupy search kategori. Jadi kalau kita lihat dari JavaScript-nya, dia bakal meminta elemen dari kucing. Ya, dia bakal meminta elemen yang ada di sini, ID section kucing, sama satu lagi section anjing. Jadi bakal yang mencakup di section ini kucing, card kucing. Jadi dia bakal bisa dicari gitu berupa berdasarkan namanya. Nanti yang bakal muncul begini. Oke, bisa saya demonstrasiin sebentar. Misalnya saya ingin mencari kucing Kipli, yang bakal muncul si Kipli aja, dah hal yang lain hilang. Oke, segitu. Selanjutnya saya akan menampilkan fitur yang ini. Ini bukan fitur sih, tapi lebih ke ini. Selanjutnya saya akan membahas bagian ini, menampilkan pop-up. Jadi dia bakal menampilkan pop-up ketika klik tombol kirimnya itu bakal tombol kirimnya sudah kepencet. Jadi misalnya bagian di kontak, dia ada bagian ini, show pop-up kirim. Habis itu kita bikin dulu ID-nya, ID sukses pop-up, kelasnya. Habis itu nih jangan lupa ditambahin hidden supaya saat diklik baru muncul pesan sudah terkirim. Habis itu kalau mau nutup di close pop-up. Ini untuk close-nya. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikannya sebentar. Oke, seperti ini dia bakal menampilkan tampilan pop-up seperti ini. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan website yang telah kami buat selama ini. Pertama, dia bakal memunculkan animasi seperti ini, judul besar sama ini paragraf ya. Setelah itu di bawahnya berisi ini section card sama ya isi card tentang hewan-hewan yang ada di beranda, di halaman home. Lalu ada banner ini dia mengarahkan ke bagian kategori. Jika diklik dia akan pindah ke kategori. Lalu di sini kita memiliki berita yang berisikan berita-berita tentang hewan-hewan atau update tentang hewan, tips and trip merawat hewan gitu. Di bawah ada footer di sini berisikan tentang kami, about us. Quick link dia bakal langsung ke navigasi sini tanpa harus mengklik bagian sini. Ini kontak bagian ini, email bagian sosial media. Oke, kita ke bagian selanjutnya. Di sini ada yang namanya kategori. Di sini berisi semua tentang card kucing ataupun anjing yang berada di sini. Oke, berita di sini di sini page yang menampung isi kontainer berita. Yang di sini ada berita-berita tentang kucing, hewan-hewan. Ada kontak buat menghubungi kami, ada juga, dan juga ada about us, tentang kami, tentang misi kami, kisah kami, tim. Ada map tentang di mana perusahaan kami ada.
Oke, selanjutnya untuk fiturnya, kami mempunyai fitur login. Jadi kita ketika memasukin nama kita, dia bakal kesimpan di situ, ke-update nama kita. Nah, untuk untuk di bagian kategori, di bagian Adopt Me, kita punya ada deskripsi tentang hewannya yang berisi gender, umur, ukuran, warna, tentang vaksin, lokasi, publisnya, informasi hewan. Habis itu ada beberapa foto-foto dari kucing-kucing yang kami punya di sini. Oke, itu. Dan satu lagi ada yang Anchor buat memberikan pertanyaan tentang kucing yang ingin diadopsi tersebut. Kita harus mengisi. Dah, seperti ini dia bakal menyatakan formatnya sudah sukses kekirim. Habis itu di dalam card berita dia bakal berisi berita-berita tentang kucing-kucing, tentang judul ini, misalnya panduan lengkap pola makan kucing yang sehat, dia bakal muncul ya seperti isi berita pada umumnya. Oke. Oke. Oke, sudah. Sudah, jadi cuma segini saja website yang kami punya. Oke, jadi selanjutnya kami akan masuk ke sesi penutup. Eh, Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dadah. Oke.